Mengejutkan. Hari ini ada 4 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo. Silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Kemungkinan yang akan terjadi jika Gibran gagal dilantik. Prabowo bisa ajukan nama baru. Pakar hukum tata negara dari Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah Castro, menjelaskan soal kemungkinan Gibran Rakabuming Raka gagal dilantik sebagai wakil presiden lantaran adanya gugatan yang diajukan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta terkait penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden yang diterbitkan KPU RI. Namun, jika PT UN mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka putra sulung Presiden Joko Widodo itu tetap bisa dilantik sebagai wakil presiden bersama Prabowo. Diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mengajukan gugatan yang menyoal putusan KPU lantaran menerima Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Sebelumnya diberitakan, tim kuasa hukum PDI Perjuangan berharap agar PT UN tidak lakukan pembiaran. Mereka diketahui masih mempermasalahkan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI karena menerima Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Jokowi kasih sinyal Prabowo yang bakal teken kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyebut bahwa keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur sepatutnya diteken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, ketika semua persiapan sudah final, Presiden terpilih Prabowo Subianto punya hak untuk menandatangani kepres pemindahan ibu kota. Ya mestinya gitu. Presiden baru Pak Prabowo yang menandatangani, ujar Jokowi. Jokowi menyatakan tidak dapat memutuskan keputusan-keputusan strategis di penghujung masa jabatan yang tersisa 3 pekan lagi. Namun terkait kepres pemindahan ibu kota, kata Jokowi, hal ini juga menyangkut kesiapan segala sesuatu di ibu kota. Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi, tuturnya. Ditegaskan Jokowi, kepindahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung. Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, mau apa paparnya. Dengan begitu, jelas Jokowi kepres pemindahan ibu kota selayaknya ditandatangani saat semua hal itu sudah siap yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto nanti. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo bocorkan pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan rencana pertemuannya dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Prabowo mengatakan pertemuan dirinya dengan Megawati Soekarnoputri diharapkan bisa dilaksanakan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Mudah-mudahan sebelum pelantikan, kata Prabowo. Di tempat yang sama, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan Megawati Soekarnoputri Prabowo Subianto tinggal menghitung hari. Insya Allah sebagaimana saya sampaikan menghitung hari pertemuan Bapak Prabowo dengan Ibu Mega, kata Said. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa komunikasi terkait pertemuan antara Prabowo dengan Megawati terus berlangsung. Namun, ia menyebut bahwa lokasi dan tanggal pertemuan tersebut masih dalam tahap penentuan. Sebetulnya begini, komunikasi-komunikasi sudah dijalankan. Tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan, ujar Dasko. Itulah berita yang ketiga. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang keempat. 34 janji Prabowo Gibran soal pendidikan, gaji guru naik, sekolah direnovasi, beasiswa santri. Pemerintahan Prabowo Gibran akan segera menjabat mulai 20 Oktober 2024. Keduanya merupakan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan menggantikan Joko Widodo, ayah Gibran, dan Maruf Amin yang sudah menjabat sejak 2019 hingga 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangi Pilpres 2024 dengan keunggulan suara di atas 50%.
Meski begitu, proses pencalonan keduanya dianggap mencederai etika dan aturan hukum, karena sang calon wakil presiden belum berusia 40 tahun. Ia melenggang lolos menjadi cawapres usai Mahkamah Konstitusi saat dipimpin paman Gibran, Anwar Usman meloloskannya. Beberapa janji politik Prabowo Gibran berkaitan dengan pendidikan, guru, dan sekolah. Hal ini perlu diketahui bersama oleh masyarakat, dengan harapan pemerintahan baru mendatang benar-benar merealisasikan dan mewujudkannya untuk kesejahteraan rakyat. Apa saja 34 janji Prabowo Gibran soal pendidikan? Dilansir dari dokumen visi misi keduanya, hal-hal terkait pendidikan dan pengajaran disinggung dalam misi keempat. Disebutkan bahwa hal itu menjadi fokus misi Asta Cita yang akan diperkuat sebagai pondasi menuju visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Terdapat 34 janji dari pasangan calon ini yang tersebar dalam 3 program hasil terbaik cepat, 1 program prioritas, dan 30 program kerja. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas, demikian tertulis dalam dokumennya. Terdapat 3 program hasil terbaik cepat dari total 8 program yang diusung Prabowo Gibran berkaitan dengan pendidikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, TNI dan Polri, dan pejabat negara. Terkhusus poin ketiga yakni gaji guru. Hal ini pernah disinggung tim Prabowo Gibran yakni Hasim Joyo Hadikusumo. Adik presiden terpilih itu, menyebut pasangan calon yang didukungnya akan menambahkan gaji pendidik sebanyak 2 juta per bulan. Prabowo dan Gibran membawa kabar baik. Mulai bulan Oktober insya Allah tahun ini, setiap guru akan dapat tambahan gaji 2 juta per bulan. Dan itu selama 13 bulan termasuk THR, katanya. Prabowo dan Gibran akan bangun 30 juta rumah dan apartemen dalam 10 tahun untuk kalian semuanya. Ini direkam nggak ya Pak? Saya mohon ini direkam. Ucapan saya direkam nggak ya? Prabowo Gibran tidak bohong. Dan hari ini di depan kalian, saya sampaikan kabar baik. Kalian akan dapat rumah, apartemen yang layak dalam 10 tahun ini, ujarnya melanjutkan. Tak cukup sampai di situ, Prabowo Gibran juga menjanjikan 17 program prioritas yang akan dijalankan pemerintahan mendatang. Satu di antaranya adalah menguatkan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk mewujudkannya, dana riset dan inovasi akan diupayakan mencapai 1,2 hingga 2% dari PDB dalam 5 tahun. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam berinvestasi yang mendukung pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi merupakan suatu keharusan dalam memperkuat kemandirian bangsa. Ini dilakukan diantaranya melalui pengembangan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat, ujarnya. 30 janji program kerja Prabowo Gibran, adapun penjelasan dari misi Asta Cita Prabowo dan Gibran tercermin dalam 30 janji program kerja berikut. Meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan pihak industri guna peningkatan pemanfaatan digital dan teknologi.